Oke, sekarang kita akan coba bahas peluang kalian lolos di SNBP Unhas tahun 2025. List program studi daya tampung tahun ini serta jumlah peminat tahun lalu sebagai pembanding ini sudah ada ya. Lalu tingkat ketatan alias peluang kalian lolosnya sudah kita sediakan biar kalian ada pandangan prodi mana yang bisa dijadikan pilihan pertama atau pilihan kedua. Ada beberapa prodi yang kita list warna hijau. Ini yang warna hijau artinya peluang kalian lolosnya di sini agak lumayan besar. Dijadikan opsi pilihan kedua masih lumayan oke. Terus bagi prestasi kalian yang tanggung alias peringkat eligible bawah, ini juga masih lumayan oke dijadikan pilihan pertama. Lalu yang bertanda merah ini artinya nih lumayan ketat, ada yang ketat banget malahan ya, yang nggak aman sama sekali buat dijadikan pilihan kedua. Jadi pastikan ada di pilihan pertama. Oke, kita mulai dari prodi yang pertama yang ada di FMIPA ya, matematika sama fisika ya. Matematika ada di angka 18% untuk tingkat keketatannya, sementara fisika lebih lenggang lagi ya, yaitu 23%. Untuk peminatnya ada di 110 sama 78, ini dikit banget ya. Jadi bisa kalian coba yang senang fisika maupun matematika. Peluang lolosnya di sini agak lumayan gede ya. Dijadikan opsi pilihan kedua juga masih lumayan aman, dua prodi ini bisa kalian coba ya. Lalu lanjut ke prodi yang berbau-bau medis ya. Di sini ada Kesmas, farmasi sama pendidikan dokter. Ini tiga yang kita list warna merah. Yang artinya di sini prestasi kalian harus oke banget ya, dan pastikan ya ada di pilihan pertama. Kesmas sendiri ada di 5%. 5% nih kecil banget ya. Ada di 1336 pendaftar tahun lalu, untuk daya tampungnya cuma di angka 70. Jadi 1200-an orang yang nggak keterima ya. Farmasi lebih gede lagi untuk peminat tahun lalu, 1700-an ya, di angka 2,57%, karena kuotanya lebih dikit malahan 45. Terus untuk pendidikan dokter, nah ini salah satu yang favorit ya. Di sini ada di angka 1715. Jadi gede banget peminatnya ya. Selain di sini kuantitas, kualitasnya juga di pendidikan dokter pada bagus semua. Rata-rata yang paralel 1, paralel 2 itu larinya ke sini ya. Di angka 4% nih total peminatnya, lumayan. Daya tampungnya ya oke lah, lumayan ya. Jadi buat daftar di sini pastikan di pilihan pertama prestasi kalian juga harus oke banget ya. Nggak cuma nilai ya. Kalau misalkan sudah pendidikan dokter di mana-mana, yang diperhatikan lagi bukan seberapa besar nilai kalian. Jadi jangan sampai nanya passing grade-nya 90 berapa, lolos enggak. Ini prestasi kalian harus benar-benar bagus ya, punya sertifikat atau indeks sekolah kalian juga harus mumpuni. Oke, kita lanjut ke prodi yang lain nih. Bagian FMIPA tadi ada fisika sama biologi di 11 sama 17%. Biologi ini masih lumayan aman dijadikan pilihan kedua ya. Ada agro, seilmu teknologi pangan sama teknik pertanian yang kita warnain hijau ya, yang artinya peluang masuknya lumayan gede. Ada di 31,75%, 18% sama 24%. Ini dijadikan opsi pilihan kedua juga lumayan oke. Kalau pilihan pertama kalian lumayan ketat ya. Dijadikan opsi pilihan pertama oke banget ya, peluang lolosnya makin gede. Nah, sementara ada agribisnis di sini di 15%. Ini enggak terlalu ketat juga, sebenarnya masih oke dijadikan pilihan kedua. Lanjut ke prodi teknik, di sini ada teknik sipil sama mesin di angka 4% sama 10%. Ini mendekati merah yang sipil ini di 4%, hampir 700 peserta tahun lalu, kuotanya cuma di angka 34. Ini juga pastikan di pilihan pertama ya. Terus kita lanjut ke prodi yang lain, ada teknik-teknik lain, ada elektro, perkapalan sama geologi. Untuk keketatannya di 7 sampai 11%, ini lumayan ya. Cuma ada di perkapalan yang 18% ya. Perkapalan di sini bisa dijadikan opsi pilihan kedua, yang lainnya kurang aman, cuma masih oke lah ya buat dijadikan pilihan kedua. Pendidikan dokter gigi merah ya, ada di 5%, hampir 1000 mendaftar tahun lalu. Ya medis itu rata-rata ketat ya, ini pastikan juga di pilihan pertama. Ada arsitek, kehutanan, geofis, di sini keketatannya kehutanan sama geofisika nih aman dijadikan pilihan kedua, tapi arsitek di sini tekniknya jangan ya, ini agak lumayan riskan kalau kalian jadikan pilihan kedua.
Ini mungkin yang paling gede di sini gara-gara Geovis ini kuotanya dikit ya. Ini nggak nyampe 100 peminat tahun lalu, bisa kalian coba. Statistika ini lumayan di 6%, 300 pendaftar tahun lalu. Ini lumayan ketat ya, pastikan di pilihan pertama. Ada gizi medis lagi di 4% ya, medis nggak usah ditanya, selalu ketat, pastikan pilihan pertama juga ya. Untuk pilihan kedua, misalkan pilihan pertama yang kedokteran atau pendidikan dokter, pilihan keduanya gizi, ini nggak aman ya. Ini jelas nggak aman banget nih, sulit buat tembus di pilihan kedua untuk prodi-prodi yang tingkat peminatnya lumayan gede ya. Ilmu kelautan di sini di 37%, ini ya lumayan gede banget ya peluangnya ya. Nah, ada yang bertanda di sini, ini biru ya, biru. Ini bentuknya kalau misalkan kalian perhatikan ya, perhatian di sini di atas 50%, artinya peluang lolosnya gede banget ya. Ini pastikan nih kalau misalkan kalian pengen yang peluang masuknya gede banget, ini nih pilih prodi-prodi yang kita tandain warna biru langit ini. Ini seperti ini ada di 63%, 51%, 66%, nggak nyampe 100 ya untuk peminatnya tahun lalu. Ini dijadikan opsi pilihan kedua juga masih aman banget ya. Ini oke bagi kalian yang peringkat eligible-nya dalam istilah kasarnya cuma numpang, ada di bagian akhir-akhir, pilihlah prodi ini. Bisa jadi yang eligible paling bawah keterima, eligible satunya nggak keterima ya, daftarnya di kedokteran. Nah, ini bisa kalian jadikan opsi. Oke, di sini lanjut ke prodi berikutnya. Ini ada warna-warni ya. Agrobisnis perikanan ada di 37%, ini aman jadikan pilihan kedua ya. Ilmu keperawatan, nah medis lagi-lagi di 4%, 1000 sekian pendaftarnya, ini ketat banget nih, pastikan di pilihan pertama. Peternakan hampir 100% kalau daftar ke sini, kalau kecuali kalian emang hokinya sudah habis ya, ini baru nggak keterima. Ini peluang keterimanya gede banget ya, hampir 100%. Terus ada teknik kelautan sama teknik sistem perkapalan di hijau ya, 25% sama 38%, dijadikan opsi pilihan kedua juga oke. Ada tekdus di sini di 4%-an, ini nggak aman dijadikan pilihan kedua ya, 500 pendaftar tahun lalu, jadi pastikan di pilihan pertama. Ada PWK di 8,9%, di sini juga nggak terlalu ketat ya. Ini dijadikan pilihan kedua tapi nggak aman ya. Ini nggak terlalu aman, jadi pastikan ini pilihan pertama. Terus ada dua merah di sini, teknik pertambangan. Nah, ini gara-gara jarang yang pertambangan ya. Ada di kurang dari 2%, 1000 pendaftar tahun lalu. Kuotanya gara-gara terlalu dikit di 18. Ini prodi bagus tapi kuotanya pelit ya. Jadi di sini hati-hati yang pengen daftar di pertambangan, ini dikit banget ya. Jadi jangan sampai nilai kalian tanggung atau kurang, nih nggak pede di ITB gitu misalkan. Oh, ini kayaknya peluangnya gede di Unhas pertambangan, ini jangan salah paham. Ini pertambangan di mana-mana ketat, pastikan di pilihan pertama. Lanjut ke prodi IT di mana-mana juga sama ya, ketat ya. Teknik informatika ada di 2%, 1300 pendaftar tahun lalu, ini juga sama ketat ya. Ini ada di 27, ini Pak, untuk biaya tampungnya terlalu kecil ya. Ini hampir 1200 lebih yang harus kalian kalahkan buat masuk ke prodi ini. Fisioterapi, teknik lingkungan, kedokteran hewan di sini nggak terlalu ketat ya. Ini bisa kalian coba. Nah, ini kedokteran hewan ya yang jadi alternatif buat yang pengen prodi medis, dijadikan opsi pilihan kedua juga masih lumayan oke ya. Terus ada psikologi, ini prodi andalan dari anak-anak IKS ya, 4%, hampir 1000 pendaftar, jadi ini juga pastikan ada di pilihan pertama. Sys4 nih IT lagi di 3%, nih 666 pendaftar tahun lalu, jadi ya ketat banget ya. Ini juga pastikan ada di pilihan pertama. Aktuaria prodi yang lumayan oke prospeknya ya, hampir 10%. Kuotanya juga dikit ya, ini 193 pendaftar tahun lalu. Jadi buat yang seneng matematika, mau gabungan statistik sama manajemen, ini bisa kalian coba ya. Ada berapa ini, 5 ya, 5 prodi yang ketanda ya, ketanda artinya peluang masuknya gede banget ya, di 45 sampai 60%, artinya peluangnya gede banget buat daftar di sini. Bagi eligible bawah ya, pelengkap kuota, ini bisa kalian jadikan opsi buat memperbesar peluang kalian lolos. Sementara ada 3 yang warna merah ya, manajemen, hukum sama ilkom. Ini merah, ini biasa ya, jurusan favorit di mana-mana.
Manajemen di 4%, hukum 7%, ilkom di 5%. Peminatnya ini seribuan, 1500, 1400, ilkom mungkin ya yang lumayan kecil peminatnya di tahun lalu 700-an. Tapi ya dilihat aja di sini ya, dari peminatnya sudah seribuan untuk manajemen hukum yang harus kalian singkirkan. Jadi pastikan 3 prodi ini ada di pilihan pertama ya. Ini hindari pilihan kedua, ini sulit tembus buat pilihan kedua. Ada ilmu politik sama antropologi, ini juga masih aman dijadikan pilihan kedua ya. Ilmu sejarah peluang lolosnya lebih gede lagi. Lanjut ke prodi berikutnya, ini sosiologi juga aman dijadikan pilihan kedua ya. Untuk 3 prodi tambahan yang nggak aman dijadikan pilihan kedua ada akuntansi, HI sama administrasi publik ya, di 7%, 7% sama 6%. Ini peminatnya hampir 1500-an ya. Jadi pastikan 3 prodi ini juga ada di pilihan pertama ya. Mungkin administrasi publik dijadikan pilihan kedua, dengan catatan nih prodi yang kalian pilih harus di Unhas di pilihan pertamanya ya. Lalu untuk prestasinya juga harus bagus buat menjadikan administrasi publik di pilihan kedua. Ini masih oke, yang lainnya nih nggak aman ya di pilihan kedua. Ada yang warna biru lagi, ada sastra ya, Indonesia, daerah, sastra Prancis, arkeolog sama Jepang. Ini peluang masuknya gede banget, bahkan ada yang lebih dari 100% di sini ya. Ini artinya sejelek-jelek apapun prestasi kalian auto masuk kalau daftar di prodi ini. Ini bisa kalian coba, yang nggak mau ribet-ribet persiapan di UTBK langsung aja daftar ke sini ya. Untuk yang lainnya di atas 50% nih sudah gede banget peluangnya ya, 80%. Yang sastra untuk bahasa-bahasa di Eropa ini nggak terlalu banyak ya minatnya ya. Kalian cukup menyingkirkan nih. Ini sisanya kan berapa nih, 24 yang keterima adalah 20 yang nggak keterima cuma 4 orang ya. Jadi buat memperbesar peluang kalian lolos nih, kalian bisa daftar di list prodi yang warna biru langit ini. Terus untuk prodi sastra Arab sama Inggris ini kita list warna hijau, ini lumayan oke dijadikan pilihan kedua ya. Lanjut ke prodi berikutnya, ada hukum administrasi negara di 8%, ini lumayan ketat. Terus bahasa Mandarin 43% nih dijadikan opsi pilihan kedua, aman banget Mas An ya. Ada pariwisata sama ekonomi dan bisnis Islam di 13 sama 12%. Dijadikan opsi pilihan kedua lumayan oke, cuma nggak aman-aman banget, masih oke di tahap oke ya. Terus ada prodi baru, ada 3 ya, industri pertanian, geodesi sama metalurgi. Ini kita nggak tahu nanti keketatannya. Kalau misalkan prodi baru tricky ya. Cuma yang pasti kualitas pendaftarnya, kecuali yang medis-medis gitu ya, ini nggak terlalu ketat-ketat banget ya. Soalnya apa, biasanya untuk paralel tinggi tuh ogah-ogahan buat daftar di prodi baru, kecuali medis, IT itu biasanya ya ketat tetap ya kalau misalkan baru masuk. Terus di sini masuk sudah ke vokasi ini aman semua rasanya di Unhas ya, buat dijadikan opsi pilihan kedua. Nah ini salah perhitungan ini. Ini harusnya 111 ya, 111% di sini ya. Ini peminatnya ada di 9, daya tampungnya ada di 10, artinya auto masuk ya. Ini juga sama ya, ini 150 harusnya 150, ini 68. Ini komanya kegeser ya. Ini komanya kegeser semua, ini 142. Nah, ini ada beberapa prodi yang auto masuk ya, auto keterima dengan prestasi apapun punya kalian, karena daya tampung lebih gede daripada peminatnya. Bisa kalian coba yang nggak mau ribet-ribet ya saingan di prodi-prodi yang lumayan, bisa kalian coba vokasi di Unhas. Ini juga sama, vokasinya nih rata-rata ya, kebanyakan di sini auto masuk ya, kalau nggak di atas 50%. Jadi peluangnya gede banget dijadikan opsi pilihan kedua, juga oke banget buat tembus ya. Ada prodi baru di sini yang vokasi ya, di sini harusnya ya, ini vokasi di Unhas nggak begitu ketat. Kalau kalian pengen kuliah di Unhas, langsung daftar di prodi-prodi ini ya, dengan catatan nilai kalian juga nggak tinggi-tinggi banget. Kalau tinggi kan biasanya sayang ya kalau misalkan nggak daftar di jurusan-jurusan yang lumayan favorit gitu ya, yang sesuai sama passion kalian.